Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Susan Sulastri dari kelas Manajemen B. Hari ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan yang kelima, penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan teknik riset dan analisis statistika, analisis regresi dan koefisien determinasi. Biasa metode tidak langsung. Dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Hari ini saya akan menjelaskan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Ini adalah data penjualan produk roti di perusahaan XYZ. Dengan tahun dari 2014 sampai 2021 seperti yang kalian lihat, harga dari 12.000 sampai 5.000, jumlah dari 200 sampai 550. Selanjutnya data penjualan produk roti perusahaan ZYX. Ini dari tahun 2014 sampai 2021. Harga dimulai dari 12.500 sampai dengan 5.500, jumlah dari 150 sampai 500. Ini adalah data seleksi silang penjualan produk roti di pasar. Perusahaan XYZ tahun 2014, 2015, 2016, 2017 sampai seterusnya. Ini adalah data yang dipindahkan dari atas. Di satu tabelkan perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Selanjutnya kita akan menganalisis regresi manual secara manual. Diketahui pada tabel di atas, kita akan menghitung analisis regresi data penjualan produk roti perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX, baik menggunakan data runtut waktu dan data seksi silang. Selanjutnya, kita akan membahas perusahaan XYZ. Ini adalah datanya N dari 1 sampai 8. Ini adalah jumlah data dari atas, kita pindahkan ke sini. Terus ini XYZ, XY, ini hasil ini dikalikan dari X dikali Y, maka ini hasilnya. Buat pangkat X pangkat 2 dihasilkan dari contohnya 12.000 dikali 12.000 lagi, maka ini hasilnya sama yang lainnya juga. Caranya yang Y pangkat 2 dihasilkan dari yang 200 dikali 200. Selanjutnya ini sigma X dihasilkan dari penjumlahan data dari atas. Sigma Y sama penjumlahan semuanya dari atas. Selanjutnya sigma XY penjumlahan dari atas. Terus sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2 sama juga hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung B sama dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. B sama dengan 8 kali 23.400.000. Ini dihasilkan dari 8 adalah jumlah N, ya 8. Terus yang 23 juta hasil dari sigma XY. Dikurangi 68.000 dikali 3.000 per 8 kali 620 juta dikurangi 68.000 pangkat 2.
B sama dengan 187.200.000 dikurangi 204 juta per 4.960.000 dikurangi 4,624 juta. B sama dengan min 16.800.000 per 336 juta. Hasilnya min 0,05. Hasil dari pembagian min 16.800.000 dibagi 336 juta. Selanjutnya kita akan menghitung ini. A sama dengan Y dikurangi BX. Kita akan yang menghitung ya Y sama dengan sigma Y per N sama dengan 3000 per 8 sama dengan 375. Hasil dari 3000 dibagi 8. Selanjutnya kita akan menghitung yang X. Ini sama dengan sigma X per N sama dengan 68.000 dibagi 8. Hasilnya 8.500. Selanjutnya kita akan menghitung yang A. Sama dengan 375 dikurangi dalam kurung min 0,05 dikali 8.500. A sama dengan 375 dikurangi min 425. A sama dengan 800. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 800 dikurangi 0,05 atau Q sama dengan 800 dikurangi 0,05 P. Selanjutnya kita akan menghitung dari perusahaan ZYX. Ini adalah datanya seperti kayak di atas. Ini hasilnya dikalikan. Kita akan menghitung yang B sama dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 sama dengan 8 dikali 21.300.000 dikurangi 72.000 dikali 2.600 per 8 dikali 690.000 dikurangi 72.000 pangkat 2. B sama dengan 170.400.000 dikurangi 187.200.000 per 5,520 juta dikurangi 184 juta. B sama dengan min 16.800.000 per 336 juta. Maka hasilnya min 0,05. Hasilnya dari ini yang dibagikan ya. Selanjutnya kita menghitung yang ini. Sama dengan sigma Y per N 2600 per 8. Hasilnya 322. Hasil dari 200 ini dibagikan. Selanjutnya kita akan menghitung sigma X per N 72.000 dibagi 72.000 per 8. Hasilnya 9.000. Hasil dari 72.000 dibagi 8. Selanjutnya kita akan menghitung yang A. 325 dikurangi dalam kurung min 0,05 dikali 9.000 sama dengan 325 dikurangi dalam kurung min 450. Hasilnya 775. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 X atau Q
sama dengan 775 dikurangi 0,05P. Data sambungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Ini adalah data XYZ dari 1 sampai 8 ya, lalu digabungkan dengan perusahaan ZYX. Ini dari 9 sampai 16. Maka ini hasil sigma X. Ini hasil sigma X dijumlahkan dari perusahaan XYZ dan ZYX. Ini hasilnya sama seperti yang lainnya. Sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Ini hasil dari penjumlahan dari perusahaan XYZ dan ZYX. Selanjutnya kita akan menghitung ininya dari gabungan perusahaan di atas. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 sama dengan 16 dikali 44.700.000. Yang 16 ini dihasilkan dari jumlah N di atas yang digabungkan dari perusahaan XYZ dan ZYX. Selanjutnya min 140.000 dikali 5.600 per 16 dikali 1.310.000.000 dikurangi 140.000 pangkat 2 sama dengan 711.200.000 dikurangi 784 juta per 20.960 juta dikurangi 19.600 juta sama dengan min 68 juta 800.000 per 1,360 juta. Hasilnya sama dengan min 0,0508835294. Maka jika dibulatkan menjadi min 0,05. Selanjutnya kita akan menghitung ini sama seperti yang di atas. Y sama dengan 5.600 per 16 sama dengan 350. X sama dengan 140.000 per 16 sama dengan 8.750. Selanjutnya A sama dengan Y dikurangi BX sama dengan 350 dalam kurung min 0,050588235294 dikali 8.750 sama dengan 350 dikurangi dalam kurung min 444,64788225 sama dengan 792,647058882225. Jika dibulatkan menjadi 793. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 793 dikurangi 0,05X atau Q sama dengan 793 dikurangi 0,05P. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi produk momen. Rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat
dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 sigma X pangkat 2 dikali dalam kurung N XY pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Selanjutnya 16 dikali 44.700.000 dikurangi 140.000 dikali 5.600 per akar kuadrat 16 dikali 1,310 juta dikurangi 140 pangkat 2 dalam kurung 16 dikali 2.180.000 dikurangi 5.600 pangkat 2. Kita langsung aja ke hasilnya. Ke akhir ya. R sama dengan min 68.800 per 69.945.945.93406. R sama dengan 0,994369173.635. Jika dibulatkan min 0,994. Selanjutnya kita akan menghitung koefisiensi determinasi. Seperti yang kalian lihat, ini adalah rumusnya. Menghitungnya sama seperti di atas. Ini dari tabel yang sebelumnya kita pindah-pindahkan. Hasil dari R kuadrat sama dengan min 1 jika dibulatkan menjadi min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk roti terhadap permintaan roti pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 100%. Selanjutnya kita akan menghitung yang perusahaan ZYX. Ini sama seperti yang di atas. Langsung aja ke jumlahnya. Ini sama jumlahnya seperti dari perusahaan XYZ. Hasilnya 1. Terus kita akan menghitung yang data gabungan perusahaan XYZ dan ZYX. Ini adalah gabungan dari XYZ dan ZYX. Ini diambil datanya dari tabel yang gabungan di atas. Langsung aja ke jawabannya. Ini hasilnya 0,989. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk roti terhadap jumlah permintaan roti di pasar dapat dijelaskan sebesar 98,9%, sedangkan 1,1% dijelaskan oleh faktor yang lain. Jika harga produk berubah sebesar Rp 10.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ Y sama dengan 800 dikurangi 0,05X, Y sama dengan 800 dikurangi 0,05 dalam kurung 10.000. Ini dari yang ini di atas, ini dikalikan. Jadi 800 dikurangi 500, maka hasilnya 300. Jumlah permintaan pada perusahaan ZYX Y sama dengan 775 dikurangi 0,05X, Y sama dengan 775 dikurangi 0,05 dikali 10.000 sama dengan 775 dikurangi 500, maka hasilnya akan 275. Jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZYX Y sama dengan 793 dikurangi 0,05X sama dengan 793 dikurangi 0,05 dikali 10.000, 793 dikurangi 500, maka hasilnya 293. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi produk momen perusahaan ZYX. Ini rumusnya sama seperti yang di atas, dikalikan. Langsung aja ke hasilnya, maka hasilnya min 16.800.000 per 16
1.800.000, maka hasilnya min 1. Untuk menganalisis korelasi produk momen gabungan perusahaan XYZ dan ZYX sama seperti di atas. Langsung aja ke jumlahnya. Ini hasilnya min 0,99436917365. Ini adalah data-data yang dimasukkan adalah dari data tabel yang di atas. Maaf jika ngacak. Ini adalah tugas yang sudah saya kerjakan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.